kita akan mendengar berita jemaat sejenak. Gereja Kristen Protestan Indonesia Padang Bulan. Kepada yang terhormat seluruh jemaat di GKP Padang Bulan Medan, nomor 024-GKP strip PB-9-2020 hal undangan Medan 9 September 2020. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehubungan dengan keputusan Panitia Priorisasi GKP Padang Bulan Medan tentang pelaksanaan priorisasi tersebut, maka dengan ini kami PHJ GKP Padang Bulan mengundang seluruh warga jemaat yang telah naik sini agar dapat hadir pada hari garing tanggal Sabtu 26 September 2020 pukul 10 sampai dengan 15 WIB. Tempat di KPI Padang Bulan Medan. Kami menghimbau kita dapat mengikuti dengan tertib dan rasa persaudaraan Mazmur 133. Kiranya kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar priorisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Pekerja harian jemaat GKP Padang Bulan, Guru Jemaat Sintua Hotma Semanungkali, Sekretaris Jemaat Sintua Gottlieb Arwan, diketahui Pendeta Sol, Pendeta Lofti Leader Silotan MPH. Dan perlu kami informasikan bahwa kita dalam mengikuti priorisasi atau sidang umum jemaat tersebut, kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Salam. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kami Penetua mengucapkan selamat hari Minggu 13 September 2020, Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Tema kita untuk minggu ini adalah nikmatan dunia adalah kesia-siaan. Sebelum kita memasuki ibadah kita saat teduh. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari PKJ nomor 4 ayat 1 sampai 2. Oh
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Ahli langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Allah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepadamu, berikanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan kejahatan kami dan kami mendengarkan firman-Mu yang kudus itu. Biarlah firman-Mu yang tinggal di dalam hati kami, agar kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami memohon semuanya ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Kita membaca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 33 ayat 4-5.
yang dikasihi Tuhan, pada perjalanan hidup kita dalam seminggu ini, banyak godaan dan percobaan yang kita hadapi sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Marilah datang ke hadapan Allah, kita memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa sejenak. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan, petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini, diambil dari 1 Korintus 10 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ku
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 201 ayat 1 sampai 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 11. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam, untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi,
dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku melihat segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami akan tetap selalu mengingatkan kita bersama atas dasar cinta kasih untuk sesama umat. Maka dalam hal pandemi yang belum berakhir melalui COVID-19, kita wajib memenuhi protokol kesehatan tersebut. Dan kami juga mengharapkan, jikalau kita memang kurang sehat, hendaklah kita berdiam saja di rumah. Atau bagi saudara-saudara, kalau memang sudah dalam keadaan rapid test, bahkan swab, mohon hal ini jangan dianggap remeh. Silahkanlah untuk tetap stay at home atau berdiam diri dulu, isolasi mandiri. Sekali lagi adalah unsur cinta kasih bagi sesama. Kita harus serius untuk menghentikan rantai COVID-19. Maka setiap kita datang ke gereja ini, jangan lupa untuk mengenakan segala protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan gereja kita siap memfasilitasi akan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita masuk kepada tema ini, bahwa kenikmatan dunia ini adalah sia-sia, sangat masuk akal. Tetapi melalui nas ini yang kita temukan bahwa jerih payah yang dimaksudkan Salomo, bahkan pekerjaan-pekerjaan besar itu, dia katakan sia-sia. Tidak ada keuntungan, tidak ada profit di bawah matahari. Mungkin banyak orang atau malah kita saat ini sedang berpikir, kenapa Salomo mengatakan itu sia-sia? Kenapa dia harus katakan Habel atau Huabel dalam bahasa Ibrani sia-sia? Memang kita harus masuk ke latar belakang bahwa kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo ketika dia sudah dalam masa tua. Artinya ini adalah pengalaman murni yang dia utarakan kepada kita. Maka bukanlah sesuatu yang sembarangan kalau dia berkata tentang sia-sia. Memang benar, dia mengakui bahwa ini pekerjaan besar. Kenapa pekerjaan besar?
Karena terbukti dari hasilnya berlipat ganda. Karena terbukti pekerjaan besar ini memerlukan para pekerja. Dan para pekerja itu butuh laki-laki dan perempuan. Dan prosesnya lama. Itu makanya dia katakan bahwa budaknya sampai-sampai ada yang melahirkan di rumahnya. Berarti ada proses yang sangat lama. Apa jenisnya pekerjaan besar yang dibuatnya? Yaitu pembangunan rumah, kebun, kolam, fasilitas irigasi. Dan kita melihat Salomo ahli dalam bidang bangunan, bahkan botani, atau juga pertanian yang menyangkut peternakan. Dia lakukan semuanya, menghabiskan waktu dengan sungguh-sungguh. Namun sekali lagi dia katakan itu sia-sia. Maka kita melihat akar katanya Habel atau Huabel, itu semua yang dibangunnya hanya bersifat sementara. Dan hati-hati Bapak Ibu dan Saudara, karena Salomo melirik semua pekerjaan besar itu cenderung masuk kepada suatu saat akan menjadi kesombongan. Maka Huabel yang dia katakan itu bersifat sementara dan bersifat hampa atau kekosongan. Ternyata Salomo mau mengingatkan, kalau memang segala jerih payah kita, kalau itu tidak mengandung berkah bagi orang lain, dan itu cenderung hanya untuk kita sendiri, sebesar apapun itu, pada akhirnya sia-sia. Memang Salomo mengutip seperti Adam ketika Taman Eden dibuat oleh Tuhan dan segala sesuatu sempurna, maka ditempatkanlah Adam di sana. Memang benar, Adam menikmatinya, jalan-jalan ke sana kemari, menikmati begitu indahnya Taman Eden. Demikian juga Salomo dalam hal ini, dia menikmati. Dan dia juga ke sana kemari melihat proyek-proyek besar itu. Dalam akhirnya dia melihat bukan itu menjadi keuntungan. Dan kalau Salomo mau berkata sebenarnya kepada kita, jangan terperangkap untuk mengembangkan, menggali, melipat gandakan segala sesuatu yang cenderung hanya untuk sementara itu. Bagaimana kita menghabiskan waktu hanya memikirkan proyek-proyek itu sendiri. Nah, dalam hal ini juga, kalau memang kita mau belajar tentang Salomo, tentu kita tidak ragu-ragu lagi, karena dia adalah orang yang berhikmat, yang diberkati Tuhan, dan tidak ada lagi yang sama dengannya sepanjang masa. Oleh karena dia sudah memperhatikan bahwa segala sesuatu akan cenderung sia-sia, apakah contoh-contoh yang kita dapat? Mungkin Bapak Ibu dan Saudara mengenal penyanyi legendaris Pance Pondak yang sudah meninggal. Ketika dia sakit, dia sebenarnya diwawancarai beberapa TV swasta atau media. Tapi dia tidak lupa berkata, semuanya ini sia-sia. Entah apa yang hadir dalam pikirannya, dia harus katakan itu. Ternyata ditelusuri sama seperti Salomo, ada unsur pesta pora ketika sudah mendapat hasil bahkan berlipat ganda. Maka Salomo dalam hal ini mengingatkan itu semua untuk sukacita. Maka banyak hal yang dikejar dunia ini, sukacitanya mungkin melalui anggur, obat-obatan, dan yang lainnya. Bahkan saat ini yang dinamakan dunia gemerlap, syarat dengan kehausan
dari kedagingan untuk digembirakan, maka di sanalah terjebak obat-obat terlarang untuk digunakan, maka masuklah ke unsur sia-sia. Maka hati-hati Bapak Ibu dan Saudara untuk terperangkap dalam pemikiran bagaimana sesuatu yang diperoleh menjadi pesta sukacita. Ada juga contoh lain seperti penyanyi besar, pemusik seperti Eric Clapton. Dia kehilangan anaknya dan ternyata dia berkata, akhirnya semua sia-sia. Karena dia berpikir sebenarnya yang dia peroleh adalah untuk anaknya. Tetapi karena kurang pengawasan menurutnya, maka anaknya juga meninggal dan semuanya sia-sia. Ataukah mungkin kita pernah menemukan sesuatu hasil yang akhirnya kita katakan sia-sia? Mungkin karena bencanakah yang menghabiskan seluruh proyek kita? Mungkin ulah seseorangkah yang membuat miring berita tentang kita? Mungkinkah gara-gara kecerobohan kita? Tetapi kita akui benar, Salomo harus berkata, di bawah matahari tidak ada profitnya, tidak ada keuntungannya. Covid yang saat ini kita hadapi, apakah kita berkata segala sesuatu upaya sia-sia? Bisa saja tentang protokol kesehatan akhirnya sia-sia karena mungkin satu orang saja tidak disiplin. Maka segala sesuatu yang dikatakan Salomo dapat kita pahami jika memang kita lepas dari hal yang disimpulkannya. Apa kesimpulan dari Salomo supaya hidup ini jangan sia-sia? Maka kita menemukan dalam catatan Salomo sendiri untuk menghindarkan kesia-siaan yang pertama, mengingat pencipta kita pada masa muda. Bapak, Ibu dan Saudara, bagaimana latar belakang kita waktu muda? Itu sebenarnya penentu bagaimana kita di hari yang akan datang. Kalau para pemuda ceroboh mengisi hidupnya hanya untuk kesenangan pesta pora, itu menentukan ke masa yang akan datang. Daud juga mengingatkan supaya ketika kita muda sangat berakar, bahkan bertumbuh dalam bait suci, supaya nantinya pada masa tua juga mengalami perkembangan yang luar biasa dan masih berbuah. Kemudian Yehezkel juga mengingatkan bahwa Tuhan selalu memakai kaum muda bagaimana untuk meneguhkan perjanjian yang kekal itu. Sekarang Salomo menekankan bahwa fungsi kekuatan yang dibangun dengan mengandalkan Tuhan sejak masa muda adalah menghadang hari-hari yang malang yang pasti kita akan hadapi. Yang kedua, hidup dengan penuh takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Justru Salomo mengingatkan untuk takut akan Allah adalah kewajiban kita bersama. Kiranya semua umat memiliki kesungguhan hati untuk tetap setia pada Tuhan, mengasihi sesama, bersukacita menjalankan perintah Tuhan, karena semua itu tidak akan sia-sia, bahkan besar upah kita di sorga. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang tetap memberi hikmat itu. Dan saat ini kami disadarkan oleh hamba-Mu Salomo, ternyata ada hikmat untuk dunia ini yang menghabiskan segala upaya untuk kenikmatan dunia ini. Kami tahu
bahwa segala pekerjaan besar oleh karena kuasa Tuhan, karena tenaga yang Kau berikan, terlebih karena buah pemikiran, kami akan mengerjakan hal-hal yang besar itu. Tetapi kami juga disadarkan oleh hamba-Mu Salomo, kalau itu ternyata tidak membawa berkah kepada orang lain, itu adalah sia-sia. Maka jangan biarkan kami masuk kepada kesia-siaan itu, tetapi biarkan kami menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan sudah mengutus kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 258 ayat 1 sampai 2. Mazmur 50:14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu seluruh dunia ini, kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan roh kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.